Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatullah, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan manajemen berdasarkan aktivitas. Namun di sini saya tidak sendiri, bersama saudara Irfan dan saudara Irfan juga, namanya sama ya. Baik, langsung saja ya. Saya dari kelompok 9. Saya ingin menjabarkan yaitu manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan untuk keseluruhan sistem yang berintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan mewujudkan nilai. Jadi, model manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya memberikan informasi biaya yang mengenai berbagai sumber daya aktivitas dan objek biaya yang menjadi perhatian seperti produk, pelanggan, pemasok, dan seluruh distribusi. Dimensi kedua, dimensi proses memberikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas tersebut. Tujuan dimensi ini adalah mengurangi biaya. Dimensi inilah yang memberi kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Penggolongan kondisi bisnis. Kondisi bisnis dapat digolongkan dalam kondisi bisnis stabil dan kondisi bisnis dinamis. Kondisi bisnis stabil adalah kondisi bisnis di mana tingkah suhu bunga, harga, pajak tidak ada perubahan yang berarti dan persaingan bisnis relatif tidak begitu tajam. Sedangkan kondisi bisnis dinamis adalah kondisi bisnis di mana terjadi perubahan yang terus-menerus tentang tingkat suhu bunga, harga, pajak, dan persaingan sangat tajam. Dalam kondisi bisnis yang berbeda, sistem akuntansi pertanggungjawabannya juga berbeda. Dalam kondisi bisnis stabil menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional, dan dalam kondisi bisnis dinamis menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban kontemporer. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban tradisional. 1. Fokus internasional, yaitu pembuatan standar biaya anggaran dan analisa varian biaya pendapatan. 2. Penekanan pada penghematan biaya dan pengukuran kinerja keuangan dengan ROI, Return on Investment, dan ROE, Return of Equity. Selanjutnya, model ini mengabaikan klasifikasi biaya yang bernilai tambah dan biaya yang tidak bernilai tambah. Model ini menggunakan varian sebagai alat ukur pemberian insentif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Irfan. Silakan. Dengan saya yaitu akuntansi pertanggungjawaban kontemporer, meliputi fokus kerja sama tim dan mata rantai nilai, lalu penekapan pada reduksi biaya dan perbaikan terus-menerus di segala bidang. Lalu model ini menekankan pentingnya klasifikasi biaya yang bernilai tambah dan biaya yang tidak bernilai tambah. Model ini menggunakan keberhasilan kerja tim, yaitu peningkatan kualitas dan pengurangan biaya sebagai alat ukur dalam pemberian insentif. Lalu selanjutnya ada aktivitas manajemen. Aktivitas utama manajemen adalah mencari laba untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Aktivitas itu harus dikelola secara rasional berdasarkan cost benefit ratio. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas untuk mencapai sasaran kerja dan tujuan organisasi melalui proses perbaikan secara terus-menerus yang meliputi bidang alat kerja, yaitu mengikuti perkembangan teknologi, metode kerja, yaitu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, lalu tenaga kerja, yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, lalu sasaran kinerja, yaitu mengikuti kebutuhan dan keinginan konsumen, lalu ada tingkat harga, yaitu mengikuti daya beli konsumen, lalu ada kualitas produk, yaitu mengikuti kebutuhan pelanggan, dan ada kualitas pelayanan pelanggan, yaitu melayani keinginan dan keluhan pelanggan. Lalu selanjutnya ada tujuan dari aktivitas manajemen.
yaitu 1. Perusahaan lebih efektif dalam mencapai sasaran kerja. 2. Ada perusahaan lebih efisien dalam perhitungan biaya. Dan 3. Ada perusahaan lebih produktif dan mengelola sumber dayanya. Lalu yang terakhir ada perusahaan lebih menguntungkan. Klasifikasi aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis bernilai tambahan meliputi riset pasar, merancang dan mengembangkan produk, membuat produk, menjual produk, dan pelayanan purna jual produk. Aktivitas tidak bernilai tambah meliputi pemeriksaan pekerjaan, pengerjaan ulang, memindahkan bahan baku dan barang setengah jadi, penjadwalan waktu tunggu dan penyimpanan. Aktivitas ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga aktivitas bernilai tambah dapat ditingkatkan, sedangkan aktivitas tidak bernilai tambah jika mungkin dihapuskan. Setiap aktivitas harus dapat dievaluasi dengan laporan kinerja yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi. Kegunaan laporan kinerja berdasarkan aktivitas antara lain, varian dapat disajikan secara rinci sehingga mudah diketahui mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan. Manajemen mudah menelusuri sebab penyimpangan kemudian berusaha menghapuskannya. Dengan penghapusan meminimumkan penyimpangan, maka manajemen dapat dinyatakan profesional karena yang dianggarkan sama atau hampir sama dengan yang dilaksanakannya. Ukuran kinerja. Kinerja perusahaan dapat diukur berdasarkan kinerja keuangan, likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Dan kinerja non-keuangan, efisiensi, kualitas, dan waktu. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya nyata, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang lebih rendah dari standar yang ditetapkan. Kualitas. Ukuran kualitas berhubungan dengan biaya kualitas yang meliputi biaya pencegahan, biaya pemeriksaan, dan biaya produk gagal. Makin tinggi biaya kualitas berarti makin kurang profesional manajemen. Manajemen harus meminimalkan biaya kualitas dan jika mungkin dihapuskannya. Ukuran waktu meliputi kecepatan proses produksi, kecepatan dan ketetapan pengiriman produk ke pelanggan, dan kecepatan melayani permintaan pelanggan. Baiklah, terima kasih. Saya dan teman-teman saya sudah menjelaskan manajemen berdasarkan aktivitas. Saya dari kelompok 9 mewakili teman-teman menutup persentase ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.